Minasang, ohayou gozaimasu. Watashi wa Adida Salama Desu. Hari ini saya akan memaparkan salah satu website yang bisa minasang gunakan untuk mempelajari bahasa Jepang, yaitu WKWK Jepang. Selamat menonton. Minasang bisa search di Google WKWK Jepang, keywordnya nanti akan muncul di paling atas sini. Klik ini adalah websitenya. Jadi apa sih website WKWK Jepang itu? Website ini adalah website yang dibuat dengan memfokuskan materi berupa tata bahasa dan kosakata bahasa Jepang dari dasar sampai N3. Materi tersebut merangkum sebagian besar buku Minano Nihongo tingkat dasar 1 dan 2. Ada pula materi selain kosakata dan juga tata bahasa, ada pula materi untuk SMA dan materi bahasa Jepang untuk kerja dan bisnis. Ini dia materinya. Jadi semua materi ini ditujukan agar semua orang bisa belajar bahasa Jepang di mana saja dan kapan saja, terutama untuk para pelajar dan juga orang-orang yang ingin magang di negara Jepang. Ini bahasa Jepang untuk kerja dan bisnis. Konten unggulan dari website ini tentu saja tata bahasa yang lengkap dengan penjelasan yang menarik serta mudah dipahami terutama untuk pemula. Kosakatanya juga lengkap. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari materi tata bahasa. Sini ada daftar seperti yang sudah disebutkan dan level 0 sampai level 4 atau lebih dari itu, yaitu N3 dari Minano Nihongo tingkat dasar 1 dan 2. Ini dia beberapa materi-materinya. Introduksi atau pengenalan, pola kalimat dasar, kata penunjuk kosoado, kata sifat 1, keberadaan, kalimat kata kerja dasar, perbandingan, partikel 1, partikel D, partikel ni, partikel to, partikel kara dan made, partikel yori, partikel o, partikel e, partikel ga, perbedaan antara partikel, dan yang lainnya banyak sekali minasang. Setelah itu ada juga kata tanya, percakapan, bilangan, kosakata, dan yomimon. Kita buka salah satunya. Seperti saya lebih sering menggunakan website ini untuk tata bahasa, yaitu pola kalimat. Seperti ini contohnya. Kata benda 1 wa, kata benda 2 des. Nah, tadi sudah dijelaskan. Menurut saya penjelasan dari website ini menarik, mudah dipahami, dan juga singkat ya. Bisa minasang lihat sendiri. Ada gambar-gambar penunjang agar minasang itu tidak bosan dalam mempelajari materi di website ini. Menurut saya juga kalau ada animasi-animasi pendukung seperti ini jadi lebih mudah diingat menurut saya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuka kosakata. Di WKWK Jepang ini kosakata yang ada itu kurang lebih 5.000 kata, jadi minasang nggak usah khawatir gitu loh. Minasang justru akan mendapat lebih banyak pengetahuan tentang kosakata. Di sini juga diseleksi lebih benar-benar digolong-golongkan seperti ini. Ada kosakata sekolah, kosakata yang berguna saat memperkenalkan diri, kosakata orang, dan sebagainya. Banyak sekali minasang. Oh, sini juga ada kosakata yang level JLPT. Kategorinya juga banyak. Jadi minasang itu nggak perlu, mungkin perlu ya, mungkin
minasan itu bisa belajar juga CLPT baik N5 atau N4 itu secara mudah ya minasan, nggak harus mungkin apa ya, nggak harus lihat di buku atau mungkin berbayar seperti itu. Minasan juga bisa memakai website WKWK Japan ini. Kita akan lihat materi SMA-nya. Ada beberapa SMA yang memang memiliki mata pelajaran bahasa Jepang, jadi ini sangat membantu. Ini saja, ini kelas 10 dan kelas 11 tidak terlalu fokus pada tata bahasa, tapi lebih fokus untuk memberikan contoh-contoh kalimat pada setiap situasi, biar para pelajar khususnya pemula mengetahui penggunaan dari setiap pola kalimatnya tanpa ilmu tata bahasa. Jadi tata bahasa itu lebih untuk yang mahasiswa ataupun yang sudah ingin magang, mungkin seperti itu tata bahasa. Karena saya dulunya itu SMA-nya tidak ada bahasa Jepang, jadi mungkin seperti ini basic atau dasarnya itu ada di materi SMA. Oke, lalu kita akan ke bahasa Jepang untuk kerja dan bisnis. Menurut saya ini sangat berguna ya, soalnya biasanya tidak semua orang itu bisa mungkin mengakses seperti ini. Ada materi yang disediakan untuk kerja dan bisnis, jadi menurut saya ini termasuk sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat ya. Dalam dunia bisnis, orang Jepang sering menggunakan istilah atau ekspresi khusus sebagai etika atau tata krama bisnis biar setiap komunikasi di antara berbagai pihak lebih lancar. Ini ada banyak sekali materinya. Jadi ketika nanti minasang magang ataupun bekerja di Jepang itu minasang kurang lebih tahu seperti ini 10 ucapan yang paling dasar untuk kerja dalam bahasa Jepang untuk kerja di restoran dan sebagainya. Oke, lanjut. Di sini saya juga lupa menginfokan WKWK Japan itu bukan hanya website, tapi ada Twitter, ada juga Facebook, dan ada juga Instagram. Oke. Jadi apa sih isinya di Instagram itu dan di Facebook dan juga di Twitter? Kalau di Twitter ini lebih kebanyakan itu berisi tentang makanan, masakan Indo dan Jepang, kayak inbox. Ini lebih ke makanan Jepang ini dan masakan Indonesia saja. Kedua itu di Facebook. Kalau di Facebook ini lebih ke pembelajaran bahasa Jepang secara langsung bersama guru orang Jepang. Jadi nanti kita akan membahasnya. Lalu di Instagram ini lebih seperti Kotoba, Kotowaza, dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah kursus online gratis yang ada di Facebook. Jadi Minasak itu ini jadwal dan daftar. Jika Minasak ingin daftar, di sini ada juga jadwalnya. Minasak ini kursus seperti ini itu gratis ya di WKWK Japan. Jadi Minasak tidak dipungut biaya apapun. Ini semuanya gratis dan Minasak itu kursus khusus bersama guru orang Jepang. Jadi ini orang Jepang langsung mengajari pelajar, memberikan les dan materi yang praktis dari kasusnya. Tujuan utama kita adalah lulus JLPTN 4 dalam 1 tahun. Jadi ini lebih difokuskan lagi ke JLPT dan juga mungkin bahasa-bahasa yang orang Jepang langsung itu gunakan itu seperti apa sih. Ini teman-teman bisa mendaftar, ada peraturannya juga, dan ada hak cipta. Jadi info-info ini dilakukan di Facebook ini.
Oke, selanjutnya di sini juga terdapat kuis CLPT. Ya. Kursus online tadi bukan cuma CLPT 4, tapi juga ada pembahasan N5, dan itu juga sama-sama gratis. Nah, untuk kuis ini ada pelajaran dasar, simulasi CLPT. Jadi WKWK Champion ini bukan hanya mempelajari materinya saja, tapi difokuskan juga untuk CLPT. Kuis ini juga gratis, minasan bisa berlatih kapan saja. Ini kuis CLPT level 4-5, Hiragana dan kosakata. Jadi minasan bisa mempelajari semuanya secara lengkap. Dan ini tuh programnya selama 30 hari, 360 soal. Jadi biar minasan itu bisa mentargetkan kuis-kuis CLPT ini. Ini huruf Jepang, kata sifat, kata kerja, CLPT 4 sampai N5. Oke. Ini juga ada kategori yang bisa minasan. Mungkin minasan juga kayaknya bingung seperti apa sih kalau misalkan ingin mencari satu materi tertentu. Minasan bisa search di sini, misalkan kata simas. Sang bisa cari, nanti akan muncul materi dengan keyword simas. Ini simas, kamus nai, ke simas, jadi minasan itu bisa sangat mudah ya mengakses seperti saya tidak mengerti pola kalimat, salah satu pola kalimat, minasan bisa langsung mengetik keywordnya di sini lalu langsung juga materinya. Oke. Ya, seperti itu pembahasannya. Jadi apa saja sih manfaat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari website WKWK Japan ini. Yang pertama adalah minasan dapat belajar memahami tata bahasa level dasar sampai N3. Yang kedua, dapat menambah kosakata, baik kata kerja, kata benda, kata bilangan, kata sifat, dan lain-lain. Yang ketiga, minasan dapat belajar percakapan dasar, seperti yang ada di materi SMA tadi. Kemudian minasan dapat berlatih melalui kuis CLPT dan juga melalui kursus online secara gratis. Ya, lalu minasan juga dapat mengikuti kursus online seperti tadi sesuai tingkat kemampuan dan capaian belajar minasan. Misalkan minasan ingin N5 atau mungkin N4, itu minasan bisa sesuaikan. Lalu yaitu tadi penyajiannya menarik dan mudah dipahami sehingga tidak bosan dan mudah untuk diingat. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih minasan. Hai minasan, pertama-tama bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengakses WKWK Japan ini? Minasan bisa search di Google WKWK Japan, keywordnya nanti akan muncul di paling atas sendiri. Klik ini adalah websitenya, packaging ya minasan. Jadi apa sih website WKWK Japan itu? Website ini adalah website yang dibuat dengan memfokuskan materi berupa tata bahasa dan kosakata bahasa Jepang dari dasar sampai N3. Materi tersebut merangkum sebagian besar buku Minano Nihongo tingkat dasar 1 dan 2. Ada pula materi selain kosakata dan juga tata bahasa, ada pula materi untuk SMA dan materi bahasa Jepang untuk kerja dan bisnis. Ini dia materinya. Jadi semua materi ini ditujukan agar semua orang bisa belajar bahasa Jepang di mana saja dan kapan saja, terutama untuk para pelajar dan juga orang-orang yang ingin magang di negara Jepang. Ini bahasa Jepang untuk kerja dan bisnis.
Konten unggulan dari website ini tentu saja tata bahasa yang lengkap dengan penjelasan yang menarik serta mudah dipahami terutama untuk pemula. Kosakatanya juga lengkap. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari materi, tata bahasa. Sini ada daftar seperti yang sudah disebutkan, dan level 0 sampai level jam 4 atau lebih dari itu, yaitu N3 dari Minano Nihongo tinggal dasar 1 dan 2. Ini dia beberapa materi-materinya. Introduksi atau pengenalan, pola kalimat dasar, kata penunjuk posowado, kata sifat 1, keberadaan, kalimat kata kerja dasar, perbandingan, partikel 1, partikel D, partikel ni, partikel to, partikel kara dan bade, partikel yori, partikel o, partikel e, partikel ga, perbedaan antara partikel, dan yang lainnya banyak sekali minasang. Setelah itu ada juga kata tanya, percakapan, bilangan, kosakata, dan yomimon. Kita buka salah satunya. Saya lebih sering menggunakan website ini untuk tata bahasa, yaitu pola kalimat. Ini contohnya. Kata benda 1 wa, kata benda 2 des. Nah, tadi sudah dijelaskan. Menurut saya penjelasan dari website ini menarik, mudah dipahami, dan juga singkat ya. Bisa minasan lihat sendiri. Ada gambar-gambar penunjang agar minasan itu tidak bosan dalam mempelajari materi di website ini. Menurut saya juga kalau ada animasi-animasi pendukung seperti ini jadi lebih mudah diingat menurut saya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuka kosakata. Di Weka-Weka Jepang ini kosakata yang ada itu kurang lebih 5.000 kata, jadi minasan nggak usah khawatir gitu loh. Minasan justru akan mendapat lebih banyak pengetahuan tentang kosakata. Di sini juga diseleksi lebih benar-benar digolong-golongkan seperti ini. Ada kosakata sekolah, kosakata yang berguna saat memperkenalkan diri, kosakata orang, dan sebagainya. Banyak sekali minasan. Oh, sini juga ada kosakata yang level JLPT. Kategorinya juga banyak. Jadi minasan itu nggak perlu, mungkin perlu ya, mungkin minasan itu bisa belajar juga CLPT baik N5 atau N4 itu secara mudah ya. Minasan nggak harus mungkin apa ya, nggak harus lihat di buku atau mungkin berbayar seperti itu. Minasan juga bisa memakai website Weka-Weka Jepang ini. Kita akan lihat materi SMA-nya. Ada beberapa SMA yang memang memiliki mata pelajaran bahasa Jepang, jadi ini sangat membantu. Ini saja ini kelas 10 dan kelas 11 tidak terlalu fokus pada tata bahasa, tapi lebih fokus untuk memberikan contoh-contoh kalimat pada setiap situasi, biar para pelajar khususnya pemula mengetahui penggunaan dari setiap pola kalimatnya tanpa ilmu tata bahasa. Jadi tata bahasa itu lebih untuk yang mahasiswa ataupun yang sudah ingin magang, mungkin seperti itu tata bahasa. Karena saya dulunya itu SMA-nya tidak ada bahasa Jepang, jadi mungkin seperti ini basic atau dasarnya itu ada di materi SMA. Oke, lalu
kita akan ke bahasa Jepang untuk kerja dan bisnis. Menurut saya ini sangat berguna ya, soalnya biasanya tidak semua orang itu bisa mungkin mengakses seperti ini. Ada materi yang disediakan untuk kerja dan bisnis, jadi menurut saya ini termasuk sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat ya. Dalam dunia bisnis, orang Jepang sering menggunakan istilah atau ekspresi khusus sebagai etika atau tata krama bisnis biar setiap komunikasi di antara berbagai pihak lebih lancar. Ini ada banyak sekali materinya. Jadi ketika nanti minasang magang ataupun bekerja di Jepang itu minasang kurang lebih tahu seperti ini 10 ucapan yang paling dasar untuk kerja dalam bahasa Jepang untuk kerja di restoran dan sebagainya. Oke, lanjut. Di sini saya juga lupa menginfokan WKWK Jam itu bukan hanya website, tapi ada Twitter, ada juga Facebook, dan ada juga Instagram. Oke. Jadi apa sih isinya di Instagram itu dan di Facebook dan juga di Twitter? Kalau di Twitter ini lebih kebanyakan itu berisi tentang makanan, masakan Indo dan Jepang, kayak inboxan. Ini lebih ke makanan Jepang ini dan masakan Indonesia tentu saja. Kedua itu di Facebook. Kalau di Facebook ini lebih ke pembelajaran bahasa Jepang secara langsung bersama guru orang Jepang. Jadi nanti kita akan membahasnya. Lalu di Instagram ini lebih seperti Kotoba, Kotowaza, dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah kursus online gratis yang ada di Facebook. Jadi minasang itu ini jadwal dan daftar. Jika minasang mendaftar, di sini ada juga jadwalnya. Minasang ini kursus seperti ini itu gratis ya di WKWK Japan. Jadi minasang tidak dipungut biaya apapun. Ini semuanya gratis dan minasang itu kursus khusus bersama guru orang Jepang. Jadi ini orang Jepang langsung mengajari pelajar, memberikan les dan materi yang praktis secara konsisten. Tujuan utama kita adalah lulus JLPTN 4 dalam 1 tahun. Jadi ini lebih terfokuskan lagi ke JLPT dan juga mungkin bahasa-bahasa yang orang Jepang langsung itu gunakan itu seperti apa sih. Ini teman-teman bisa mendaftar, ada peraturannya juga, dan ada hak cipta. Jadi info-info ini dilakukan di Facebook ini. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat kuis JLPT. Ya. Kursus online tadi bukan cuma JLPTN 4, tapi juga ada pembahasan N5 dan itu juga sama-sama gratis. Nah, untuk kuis ini ada pelajaran dasar, simulasi JLPT. Jadi WKWK Champion ini bukan hanya mempelajari materinya saja, tapi difokuskan juga untuk JLPT. Kuis ini juga gratis, minasang bisa berlatih kapan saja. Ini kuis JLPT level 4-5, Hiragana dan kosakata. Jadi minasang bisa mempelajari semuanya secara lengkap. Dan ini tuh programnya selama 30 hari, 360 soal. Jadi biar minasang itu bisa mentargetkan kuis-kuis JLPT ini.
huruf Jepang, kata sifat, kata kerja, jalur N4 sampai N5. Oke. Ini juga ada kategori yang bisa masuk. Oh, mungkin minusnya juga kayaknya, bingung seperti apa sih kalau misalkan ingin mencari satu materi tertentu. Minasan bisa search di sini, misalkan kata simas. Minasan bisa cari, nanti akan muncul materi dengan keyword simas. Ini simas, kamus nai, kasimas, simas. Jadi minasan itu bisa sangat mudah ya mengakses seperti saya tidak mengerti pola kalimat, salah satu pola kalimat. Minasan bisa langsung mengetik keywordnya di sini lalu langsung juga materi. Oke. Ini seperti itu pembahasannya. Jadi apa saja sih manfaat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari website Bagabagga ini. Yang pertama adalah minasan dapat belajar memahami tata bahasa level dasar sampai N3. Yang kedua, dapat menambah kosakata, baik kata kerja, kata benda, kata bilangan, kata sifat, dan lain-lain. Yang ketiga, minasan dapat belajar percakapan dasar, seperti yang ada di materi SMA tadi. Kemudian, minasan dapat berlatih melalui kuis CLPT dan juga melalui kursus online secara gratis. Ya, lalu minasan juga dapat mengikuti kursus online seperti tadi sesuai tingkat kemampuan dan capaian belajar minasan. Misalkan minasan ingin N5 atau mungkin N4, itu minasan bisa sesuaikan. Lalu yaitu tadi penyajiannya menarik dan mudah dipahami sehingga tidak bosan dan mudah untuk diingat. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih minasan. Korede warimasu. Arigatou gozaimashita. じゃあ、またね